Aku dapat nilai 0 di saat yang lainnya itu 100. Nah, kan karena kita belajar sama-sama nggak tahu ya, kayak buntet gitu loh. Iya, Kita coba. ada nggak sih tips and trick tersendiri gitu buat SNMPTN ini? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Kembali lagi di segmen tips and trick SNMPTN. Jadi untuk beberapa pembahasan kemarin kita kan udah bahas tentang beberapa jurusan dan beberapa universitas gitu ya, dan sekarang aku ingin mengulik lagi tentang tema yang satu ini, yaitu SNMPTN bersama salah satu pemateri kita, yaitu Zita. Oke, kenalan dulu dong Zita. Oke, halo semuanya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Razita Madania Rahima. Biasa dipanggil Razita atau Zita aja juga boleh. Dulu aku itu alumni SMA Negeri 1 Yogyakarta atau biasa disebut SMA Teladan. Sekarang aku kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Gizi Kesehatan, ada di semester 3 gitu. Oke. Tuh, untuk pemateri kita oke banget kan ya. Dia dulu SMA-nya di SMA Teladan, terus juga sekarang masuk UGM dan jalurnya tuh SNMPTN lagi. Soalnya tuh gini nih Zita, aku pernah ngeliat ada kayak sebuah poster gitu dan menampakkan kayak nama-nama siswa SMA 1 Teladan yang apa sih keterima di jalur SNMPTN, dan itu tuh bener-bener banyak banget gitu. Dan kayak ya ampun, ini kok keren banget gitu. Dan emang gitu sih. Biasanya kayak emang setiap tahunnya banyak sih, tapi nggak tahu sih kalau buat tahun depan dan sebagainya. Kan udah zonasi juga, nggak tahu kebijakannya ganti apa enggak dan sebagainya, berpengaruh apa enggak kurang tahu gitu. Nah, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan SNMPTN nih sudah. Kalau dari perspektif atau pandangan kamu sendiri nih, hal apa sih, faktor-faktor apa saja yang bikin kamu tuh keterima di Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada gitu di jalur SNMPTN ini? Oke, mungkin sebelum ngomong faktor-faktor yang bikin aku keterima, mungkin aku sedikit cerita dulu ya. Okay. Jadi itu sebenarnya aku itu bukan orang yang kayak dari awal itu tujuannya SNMPTN gitu kan, banyak ya, terutama di sekolahku tuh kayak udah ada orang yang kayak targetnya masuk Teladan biar bisa SNMPTN biar lebih mudah gitu ya buat masuk universitas ternama gitu kan ya. Nah kalau aku tuh bukan orang kayak gitu. Dulu tuh aku kelas 10 itu aktif banget organisasi, panitiaan, terus juga ekstrakurikuler. Kebetulan aku juga anak band, orkestra, teater dan sebagainya. Dan aku tuh dulu tuh pas kelas 10 itu, kalau misalnya di SMA Teladan, itu kan SMA favoritnya di Jogja. Nah, itu tuh anak-anaknya itu kebanyakan dari SMP favorit juga. Nah, kebetulan aku itu bukan dari SMP favorit. Jadi emang pas aku tahun pertama itu agak kayak culture shock gitu loh, kayak ini gila banget, kayak orang-orangnya kok kayak gini, kayak cepet banget nangkep materinya, cepet banget paham materinya, kayak cakep apapun gitu loh. Aku tuh kayak harus lari, kayak tertatih-tatih buat mahamin aja tuh kayak susah gitu loh kalau bagi aku. Nah itu aku tuh kayak pelampiasan stresku itu tuh di kegiatan non-akademik yang tadi aku sebutin tadi. Nah, jadi aku benar-benar kayak akademik tuh aku kesampingin, jujur ini aku kesampingin nih kelas 10. Udah, singkat cerita itu kelas 10 naik ke kelas 11 ada sebuah tragedi yang mana aku itu masuk di kelas OSN. Tambah gila lagi nggak aku? kayak dulu aja bukan anak OSN aku udah kayak sekarang apalagi kelas 11 itu aku masuk di orang yang kayak anak-anak OSN, kimia, matematika, fisika, biologi ya gitu-gitu loh. Itu bukan karena aku pinter dan lain sebagainya, itu ada tragedi yang mana emang agak agak aneh gitu loh acak kelasnya, ngerti kan? Nah akhirnya aku masuk di kelas itu. Waktu itu ada tuh ulangan harian pertama, itu ulangan kimia, aku ingat banget. Itu tuh aku dapat nilai 0 di saat yang lainnya itu 100, 90, pokoknya 90 dan lain sebagainya. Jadi itu aku bener-bener ada satu temanku lagi yang dapat nilai 0. Jadi bener-bener cuma berdua doang di saat yang lainnya nilainya tuh kayak itu kayak tertampar banget gitu loh. Aku waktu itu. Nah
Terus aku sama temanku itu mikir kayak ya gimana dong, kayak bisa kayak di kelas ini apa mau pindah kelas apa dan sebagainya. Pokoknya benar-benar kayak tertekan banget. Terus akhirnya itu tuh tapi jadi kayak apa ya, batu loncatan aku buat kayak oke, kalau gini aku harus belajar gitu. Aku nggak bisa diem aja kayak kelas 10 yang benar-benar ninggalin akademik itu, nggak bisa, nggak mungkin banget. Aku bakal jadi yang terakhir kalau aku dibaca di sini gitu kan. Ya udah, jadi aku kelas 11 itu mulai benar-benar belajar dari teman-teman aku. Jadi kayak misalnya nih fisika, kan ada tuh yang pinter OSN fisika. Okay. Ya udah, kadang tuh pulang sekolah aku tuh minta ajarin gitu loh. Kayak kamu pulang sekolah ini selalu nggak? Terus ya udah, akhirnya diajarin satu materi ini bener-bener dari nol diajarin. Sukanya tuh mereka tuh kayak murah ilmu banget gitu loh. Alhamdulillah gitu tuh ya. Mereka tuh suportif banget, kayak tahu kita nggak bisa tapi ditolong, kayak dibantu kayak gitu loh, belajar bareng gitu kan. Kadang tuh juga kayak gini, aku sama temanku ini yang nilainya 0 tadi itu belajar nih di perpustakaan hari Minggu gitu kan, di perpustakaan di luar sekolah di Jogja. Nah kan karena kita belajar sama-sama nggak tahu ya, kayak buntet gitu loh. Kita coba ngechat gitu loh, ngechat teman kita itu belajar kimia, aku ingat banget. Kamu selalu nggak kalau misalnya ke perpus ini bisa, dan bisa gitu loh, dan mereka mau gitu loh. Padahal hari Minggu kayak sebaik itu loh mereka tuh, kayak semurah ilmu itu gitu. Dan aku tuh ya sukanya tuh karena lingkungannya suportif, teman-temannya suportif, teman-temannya kayak pintar-pintar dan tapi nggak pelit ilmu gitu. Jadi aku kayak seneng banget sih. Dan itu tuh adalah proses yang sebenarnya aku nggak sadari, itu tuh secara tidak sadar itu naikin nilai aku. Jadi meskipun aku di kelas 11 itu, di kelasku rankingku masih bawah, masih 20 bawah gitu ya. Tapi ternyata kalau di angkatan itu tuh aku masih aman buat SNMPTN. Itu adalah sesuatu yang nggak aku sadari. Jadi makanya aku nggak pernah berharap sama SNMPTN karena aku mikir aku bodoh gitu. Aku mikir aku kesusahan gitu. Tapi ketika di ranking paralel, ternyata aku masuk kayak gitu. Jadi itu adalah sebenarnya suatu hal yang bukan aku kejar gitu loh. Bukan aku ya tanpa sadari aku kejar sih. Cuma aku nggak sadar atas proses itu gitu loh. Jadi kayak gitu. Itu singkat cerita. Tapi yang dari aku nangkep sih ya dari ceritanya kamu, memang kalau di Jogja sendiri buat teman-teman anak SMA yang mau kuliah yang mau SMA di Satu Teladan itu kan ya kayak beberapa SMP tuh kayak ini udah ternama nih dan udah kayaknya mengarah buat ke SMA 1 nih. Dan ketika kita nggak berasal dari situ kan kita kayak iya sih benar, aku juga pernah ngerasain kayak mungkin kita berasal dari SMP yang mungkin itu bukan rujukannya buat ke SMA itu gitu. Dan akhirnya kita kayak ngerasa ya sebenarnya kita mampu nggak sih buat menyeimbangi mereka gitu. Dan akhirnya kayak ada pelampiasan mulai dari ke ekstrakurikuler, kegiatan kayak gitu. Tapi dari yang aku lihat dari Zita sendiri tuh benar-benar kedukung banget sama lingkungan sih menurutku. Jadi kayak lingkungan bener-bener membentuk kita sih gitu, berpengaruh banget. Jadi kayak oke lah Zita dalam sekelas itu mungkin masih belum bisa banyak berbicara nih, tapi lingkungan sekitarnya Zita itu mau membantu Zita untuk sedikit demi sedikit naik. Jadi kayak grade kelasnya si Zita ini tuh ibaratnya paling tinggi nih istilahnya. Dan dari situ kalau di paralelkan pun ya pada akhirnya nilai Zita aman sekali sih. Iya, gitu sih. Sebenarnya kalau bisa dibilang, kan itu kelas 11 ya. Kalau bisa dibilang aman sekali itu enggak. Jadi gimana ya, aku tuh nggak pernah bayangin kalau aku bisa masuk kuota SNMPTN. Apalagi buat keterima SNMPTN itu nggak ada di bayanganku sama sekali. Nah, waktu aku ternyata masuk kuota SNMPTN ya udah ada pengumumannya ya siapa aja yang bisa daftar. Aku itu tetap di bawah gitu loh, guys. Aku tetap di bawah di antara yang keterima. Jadi aku juga nggak ngarepin SNMPTN. Jadi aku tuh nyiapin SBMPTN kayak gitu. Jadi aku kelas 12 itu tetap belajar SBMPTN gitu. Nggak cuma ngandelin, malah sama sekali nggak ngandelin SNMPTN sih. Kemarin aja aku malah cuma milih satu jurusan doang, gizi kesehatan UGM doang, udah. Karena aku nggak mikir panjang, kayak ngapain mikir panjang, pikiranku tuh nggak bakal keterima gitu. Jadi ya udah aku fokus SBMPTN. Bahkan hari H pengumuman pun aku masih belajar SBMPTN. Aku kayak nggak begitu wanuin pengumuman SNMPTN tuh loh, kayak aku udah nyiapin diri buat gak keterima gitu lah istilahnya tuh kemarin tuh kayak gitu. Menarik sih kalau aku lihat anak-anak SMA 1 Teladan nih, kayak mereka dalam SBMPTN pun kayak benar-benar siap banget gitu. Aku mengasumsikannya kayak gitu ya. Bahkan kayak teman-teman kita juga itu Runi kan ya, memang dia kan awalnya kan ya nggak mau
kuliah di sini gitu. Dan pada akhirnya aku inget banget waktu itu kalau nggak salah hamin sebulanan dia itu baru belajar buat SBMPTN UTBK waktu itu. Dan itu kayak anjir, dan dengan waktu yang segitu dia bisa keterima ITB Bisa, gitu. ITB. Jadi kayak Enggak, Runi bohong, sebulan bohong, dia di kelas belajar kok. ada dasar ini. Iya, jadi bisa dibilang kayak dari si Zita sendiri kan ya memang mungkin nggak terlalu banyak berharap juga dengan yang namanya SNMPTN sendiri, tapi dia mau mengusahakan jalur yang mungkin ini masih ranahnya Zita, ini masih bisa diusahakan gitu, yaitu SBMPTN. Tapi ya kadang juga aku ada berpikir kayak kalau kita belajar sungguh-sungguh buat SBMPTN, kalau kita dapat SNMPTN, menurutku sih itu bonus dari belajarnya kita sih. Betul. Bener, yakin Betul. kayak gitu, beberapa kayak- pengalaman gitu. Jadi kalau dari aku sih siapin aja kemungkinan terburuk gitu loh. Kalau misalnya ternyata kita dapat SNMPTN, ya udah itu berarti bonus gitu loh. Jangan jadiin yang utama, karena kalau misalnya nih kita benar-benar kayak ngandalin utama banget SNMPTN, ketika misalnya kita ternyata nggak keterima gitu ya, belum mental kita kan, mana pengumuman SNMPTN sama tanggal SBMPTN kan itu nggak jauh ya. Jadi kayak buat kita nata diri kita dulu, belum lagi buat ngejar materinya dulu kalau emang kemarin nggak ngejar SBMPTN dan sebagainya. Jadi menurutku bener-bener ya harus aja siapin yang pasti kamu pasti bakal bisa ikut gitu SBMPTN. Oke. Siapin kemungkinan terburuk. Terus gini nih, kan tadi kan udah menyinggung juga ngambilnya gizi kesehatan UGM nih. Kenapa kamu milihnya itu, nggak jurusan lain gitu? Kenapa aku milih gizi kesehatan UGM ya? Saya gizi kesehatan, sebenarnya aku tuh kenapa UGM, karena aku emang anak Jogja, dan kalau ada universitas bagus di Jogja kenapa harus ngerantau dulu, kayak gitu sih. Pertama itu. Terus kenapa gizi kesehatan UGM? Karena aku itu lebih suka biologi daripada fisika ya. Jadi pokoknya jurusan yang berbau teknik itu udah aku blacklist gitu loh. Okay. Terus aku juga suka makanan. Terus ya kayak gizi kesehatan gitu, kayak kesehatan dan makanan jadi satu ya, gizi kesehatan gitu kan. Terus di samping itu ketika aku cari tahu tentang gizi kesehatan, aku tuh nggak ada alasan buat nggak milih ini gitu loh. Kayak aku semakin suka semakin aku cari tahu gitu. Jadi udah akhirnya aku benar-benar milih gizi kesehatan UGM aja. Dan kemarin itu pilihan aku satu-satunya sih pas SNMPTN. Benar-benar satu-satunya. Tapi menarik juga sih, maksudnya kayak dari kamu sendiri tuh yang milih jurusan yang memang itu yang kamu suka ya. Dan kalau bagi aku nih, aku kan dulu di Tegal nih, dan kayaknya kalau ngambil SNMPTN dan univnya UGM itu kayaknya masih berat banget. Tapi ya kalau kayak kamu sendiri nih ya, maksudnya kamu hanya milih satu dan jurusannya itu mungkin grade-nya juga lumayan tinggi ya, dan juga itu ngambilnya UGM gitu. Itu kamu gimana gitu? Kalau aku tuh ya karena itu tadi, karena aku nggak kepikiran buat keterima SNMPTN, jadi buat apa aku mikir-mikir yang lain, kayak ya udah aku juga bakal ngejar gizi ini di SBMPTN kok gitu. Jadi kayak ya udah aku emang pengen itu juga gitu, daripada kita milih jurusan yang kita nggak senengin tapi nanti kita pas jalaninya berat kan. Oke, jadi emang benar banget kalau kita menjalani sebuah konsekuensi atau pilihan kita yang mungkin itu bisa dibilang passionnya kita atau kita suka di situ, ya kita akan benar-benar enjoy dalam menjalaninya. Tapi kalau kita hanya berpikir main aman biar keterima PTN istilahnya, apapun jurusannya gitu ya, pada akhirnya kita mungkin ada asumsi kayaknya kita salah jurusan nih, kayak gini. Iya, betul. Jadi kayak pengen ngikut, kan banyak kan yang ngikut SBM lagi di tahun selanjutnya karena ngerasa salah jurusan dan sebagainya gitu. Terus kalau dari sudut pandang Zita sendiri, ada nggak sih kayak tips and trick tersendiri gitu buat SNMPTN ini? Kalau dari aku ya, pasti kan yang dilihat tuh nilai ya. Jadi ya emang harus jaga nilai. Kalau bisa itu nilainya naik terus. Tapi jujur aku ada sih yang turun. Tapi maksudnya setidaknya kalau dilihat keseluruhan itu naik gitu loh. Atau enggak stabil lah, at least kayak gitu. Terus ikut lomba. Kalau bisa yang berhubungan sama jurusan yang kamu pengenin gitu. Terus
tips and triknya juga kamu harus ngeliat sih indeks sekolah kamu itu di mata universitas itu kayak gimana, dan juga lihat alumninya, kayak misalnya tahun lalu ada nggak sih alumni dari sekolahmu yang masuk di jurusan itu dan sebagainya. Itu mungkin juga bisa jadiin kamu pertimbangan buat milih SNMPTN, karena menurutku itu ngaruh banget sih indeks sekolah terutama ya, sama alumni yang ada di sana. Siapa lagi ya? Ya itu doa, usaha, restu orang tua dan sebagainya gitu. Terus dan benar banget sih, kayak apa sih namanya, kalau kita bicara tentang indeks sekolah memang itu sangat penting banget gitu dalam hal SNMPTN. Soalnya aku juga ada teman dari Taruna Nusantara, dan Taruna Nusantara kan ya oke juga dalam hal untuk SNMPTN. Jadi untuk hal tersebut kita mungkin tidak bisa berbuat banyak nih dalam hal indeks sekolah, tapi yang mungkin kita bisa ranah itu ya kayak misal tentang nilai prestasi kita yang mengarah ke situ. Dan kayak beberapa contoh dari kakak kelas atau temanku juga, dia mau ngambil geografi murni di UGM gitu. Jadi ya kayak dia mengembangkan lebihnya itu untuk juara Olimpiade Sains bidangnya geografi gitu. Dan ketika dia punya choice atau sertifikat gitu dalam hal geografi dan dia mau masuk geografi, itu benar-benar mendukung banget. Apalagi konteksnya ini tuh prestasi akademik gitu, jadi kayaknya amat sangat worth it buat untuk itu. Terus kalau dari Zita sendiri ada nggak sih kayak pesan atau wejangan buat teman-teman yang mau ngambil fisik kesehatan Universitas Gadjah Mada di jalur SNMPTN? Oke, yang pertama mungkin pastikan dulu kau mantep sama jurusan itu gitu. Kalau udah mantep, ya udah lakuin yang terbaik, do your best, kayak belajar yang terbaik. Kalau misalnya itu emang udah jalannya, pasti dapet kok. Oke, terima kasih banyak Zita untuk kesempatan sharing-sharing kita kali ini mengenai tips and trick tembus SNMPTN, dan Zita dari Gizi Kesehatan UGM. Harapannya bisa menjadikan sebuah referensi atau wawasan bagi teman-teman yang mau ngambil jurusan ini di kampus ini. Oke, terima kasih banyak Zita untuk kesempatannya. Oke, terima kasih banyak juga ya Bagas udah mengundang aku di YouTube channelmu ini. Oke. Semoga sukses terus. Siap. Buat kalian yang masih ingin mau tanya-tanya tentang jurusan ini, bisa langsung aja taruh komentar di bawah, atau langsung ini Instagramnya Zita ya, bisa langsung DM aja. Nanti insya Allah bisa dijawab langsung sama Zita biar lebih jelasnya. Oke. Terima kasih semuanya. Bye. Bye. Succeed to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.